Hai semuanya, gue Sena. Berhubung sebentar lagi Genshin akan memasuki patch terbaru 5.7, akan ada karakter Cryo DPS baru, dan juga rerun untuk Archon Pyro kita. Mending bawa pulang siapa dulu ya? Gue mulai dari Skark. Skark ini nantinya akan hadir pada phase pertama bersama dengan Shenhe. Setelah kemunculan pertamanya pada final Archon Quest patch 4.2, Skark juga akan jadi salah satu karakter yang sangat ditunggu banyak player termasuk gue. Skark itu sendiri nantinya akan menjadi Cryo on-field DPS dengan fokus serangan utamanya pada normal attack skillnya. Untuk elemental skillnya, Skark akan memasuki mode bertarung. Dan untuk normal attack, charge attack, dan punching attack-nya akan mengakibatkan Cryo damage AoE. Dalam fase ini juga akan meningkatkan resistensinya terhadap intrusi. Dan saat reaksi Cryo terjadi, nantinya Skark akan spawn Void Rift, yang mana Void Rift ini bisa kalian serap menggunakan elemental burst maupun charge attack. Apabila kalian menyerapnya menggunakan elemental burst, kalian akan mendapatkan peningkatan damage normal attack berdasarkan berapa banyak Void Rift yang kalian serap. Kalian juga bisa menyerapnya dengan charge attack. Nantinya Void Rift akan mengisi Serpent Subtile-nya, yang mana jika energinya cukup, kalian bisa melancarkan normal elemental burst. Untuk pasif talentnya, jika tim kalian full Hydro dan Cryo, Skark akan meningkatkan satu level dari elemental skill seluruh anggota party kalian. Nantinya kalian hanya bisa bermain freeze untuk bisa mengaktifkan pasif ini. Menurut gue, Skark ini akan sangat mahal dan tidak ramah untuk F2P. Apalagi dia juga tidak fleksibel dalam tim komnya. Jadinya untuk pemilihan tim komnya nanti akan sangat terbatas, yang hanya bisa bermain satu reaksi saja dengan Cryo dan Hydro saja. Lalu kita lanjut ke Mafuika. Seperti yang kita tahu, Mafuika ini adalah karakter Archon Pyro kita, yang seperti kalian tahu bagaimana cara dia menyerang musuhnya. Jadi buat kalian yang belum tahu atau belum punya Mafuika, Mafuika ini adalah salah satu DPS dengan damage burst terbesar untuk saat ini. Selain sebagai DPS, Mafuika juga bisa menjadi sub DPS dengan damage elemental skill yang lumayan sakit dan konsisten. Di saat hanya menekan skillnya, rambut Mafuika akan menyala dan muncul ring api di punggung karakter. Ring ini akan terus menempel pada karakter yang sedang on field dan akan melancarkan serangan seperti Sunstrike ke musuh terdekat setiap interval 2 detik. Saat kalian menahan skill ya, Mafuika akan summon motornya, yang mana seluruh serangan normal, charge, plunging, maupun dash-nya akan mengakibatkan pyro damage. Kalian juga bebas bertukar-tukar mode dengan klik elemental skill-nya saja untuk jadi off-field sub DPS atau naik motor jadi on-field DPS. Untuk elemental burst-nya sedikit berbeda, di mana dia tidak membutuhkan elemental energy lagi, melainkan fighting spirit. Ada dua cara untuk mengisi fighting spiritnya. Yang pertama dengan serangan normal attack dari tim kalian. Yang kedua, saat karakter di tim kalian mengkonsumsi Night Soul Point. Gampangnya, kalian bisa lihat dari bar karakter Natlan saat memakai elemental skill mereka. Bar itu akan selalu berkurang dan fighting spirit Mafuika nanti akan naik. Karakter yang sangat bersinergi untuk membantu Mafuika mengisi fighting spiritnya ini, salah satu yang terbaik ada Shilonen. Hanya dengan skill dan 2 kali hit itu sudah bisa memenuhi fighting spiritnya Mafuika. Mafuika juga bisa memakai burstnya meskipun baru setengah dari penuh, yang mana jika elemental burst Mafuika sudah penuh, maka burst ini akan menghasilkan damage yang sangat lebih besar. Untuk ascension pertamanya dia, setelah party member trigger Night Soul Burst, Mafuika akan mendapatkan peningkatan attack sebesar 30%. Dan untuk ascension pasif yang keempat, setelah melancarkan elemental burst, Mafuika akan meningkatkan damage dari karakter aktif kalian berdasarkan seberapa banyak fighting spirit saat kalian melancarkan burstnya. Peningkatannya itu sebanyak 0,2% per fighting spirit, dan buff yang bisa kalian dapat itu bisa mencapai maksimal 40%. Jadi selama kalian melancarkan burstnya saat kondisi penuh, kalian akan mendapatkan buff damage yang lebih maksimal.
opini gue pribadi soal Mafuika, dari segi gameplay dia ini sangat fleksibel. Kalian bisa menjadikan dia on-field DPS maupun off-field support DPS. Pilihan tim komnya pun juga beragam. Selama kalian membawa karakter dari Natlan untuk membantu mengisi fighting spiritnya, itu sudah sangat bisa untuk clearing konten-konten endgame. Terakhir untuk kesimpulan dari semuanya, Kirk bisa jadi tidak akan ramah untuk F2P karena opsi support dan buffer dari Hydro dan Graya itu sangat sedikit, yang mana tim optimalnya akan diisi Escoffier, Furina, dan Shenhe. Saran dari gue, kalau kalian belum punya Escoffier dan Furina tapi masih pengen ambil Kirk, mending ditahan dulu Primonya sampai banyak konten-konten kreator yang membahas lebih detail soal tim komnya ini. Lalu untuk Mafuika, ini bisa jadi opsi terbaik untuk diambil karena memang kegunaan dan timnya yang fleksibel. Dia pun juga mudah di-build, tergantung mengikuti kondisi tim yang akan kalian gunakan. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dengan video ini sedikit membantu untuk build siapa lebih baiknya. Dan kalau memang ada yang dirasa kurang dari apa yang gue sampaikan, tulis aja di kolom komentar. Gue menerima untuk kritik maupun sarannya untuk evaluasi gue di video-video kedepannya. Jadi gue butuh support maupun subscribe dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.